Yo yo yo, welcome back ya guys ya. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Kisah kali ini datang dari kota Semarang, mengisahkan seorang kuli bangunan yang membunuh seorang mahasiswi di rumah pamannya. Kira-kira atas dasar apa kuli bangunan itu sampai tega menghabisi mahasiswi tersebut? Hari itu, 9 September 2014, Umar Said baru saja pulang dari Jepara dan tiba di rumahnya di Geraha Estetika Semarang. Umar heran melihat pintu rumah terbuka. Ketika dia memanggil-manggil keponakannya Ina yang tinggal di rumahnya, tidak ada jawaban. Saat itu, Umar menghubungi HP Ina, juga tidak aktif. Karena khawatir, Umar pun mendatangi kampus Ina, tapi keponakannya itu juga tidak ada di sana. Pria itu pun kembali ke rumah, berharap Ina akan segera pulang. Dia lalu masuk ke kamar di lantai 1 untuk sholat Isya. Saat bersujud, betapa terkejut dirinya melihat kaki di kolong tempat tidur. Ternyata itu adalah kaki Ina, keponakannya. Sekujur tubuh Ina kaku, keponakannya tewas. Umar yang panik segera melaporkan hal itu kepada satpam yang langsung menghubungi polisi. Ketika polisi tiba di TKP, mereka menemukan kondisi jasad Ina dengan kedua tangan terikat di belakang dan mulut disumpal kain. HP Ina hilang, demikian juga dengan sepeda motornya. Polisi menduga saat Ina sendirian di rumah telah terjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan Ina. Polisi menanyai warga sekitar, juga satpam, termasuk para tukang yang sedang mengerjakan pembangunan rumah di sebelah. Rekaman CCTV komplek juga diperiksa. Dalam rekaman, tampak seorang pria membawa kabur sepeda motor milik Ina keluar komplek perumahan. Pria itu adalah Mustafa, salah satu tukang yang ikut mengerjakan pembangunan rumah sebelah. Anjing pelacak milik polisi K9 dikerahkan dan terus-menerus mengendus sepatu bot Mustafa yang ditinggalkannya di lokasi rumah yang sedang dibangun. Menurut kepala tukang, dadak Mustafa mengatakan dirinya sakit dan izin pulang lebih cepat. Polisi mendapat informasi bahwa pria itu adalah warga desa Ngemplak, Undaan, Kudus. Polisi pun memburunya ke sana dan menanyai keluarganya, tapi Mustafa tidak ada. 2 hari kemudian, polisi mendapat laporan bahwa Mustafa telah kembali ke desanya. Polisi pun segera datang. Namun saat hendak diringkus, Mustafa mencoba melarikan diri hingga kakinya ditembak. Mustafa sempat berkelit, juga memberikan keterangan berbelit. Ia tidak mengakui perbuatannya. Namun akhirnya setelah diinterogasi, ia mengakui sebenarnya hanya ingin mencuri HP. Namun karena dipergoki Ina, ia tidak sengaja membunuh gadis itu. Mustafa juga bilang, sebenarnya saya ingin menyerahkan diri pada polisi, tapi sudah keburu ditangkap. Polisi menyita barang bukti berupa HP milik Ina. Namun menurut Mustafa, sepeda motor Ina telah dijualnya. Kasus yang mengebarkan kompleks perumahan mewah Geraha Estetika itu disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Jaksa penuntut umum menuntut Mustafa dihukum 12 tahun penjara. Bagaimana sebenarnya kronologi kejadiannya? Begini ceritanya. Ina Winarni asal Sumedang, usia 21 tahun. Dia mahasiswi semester 7 Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Diponegoro, Semarang. Selama menuntut ilmu di Semarang, Ina tidak tinggal di rumah. Ina tinggal di rumah pamannya di kompleks perumahan Geraha Estetika. Sebagai mahasiswi, Ina dikenal memiliki prestasi baik. IPK-nya pun mencapai 3,5. Pada September 2014, usai merampungkan praktik kuliah kerja nyata atau KKN di Temanggung, Ina sibuk menyusun proposal skripsi. Tapi, sepertinya tidak hanya Ina yang sibuk. Mustafa alias Gondrong, tukang yang sedang mengerjakan pembangunan rumah sebelah, juga sedang sibuk. Dia sibuk mengintai dan menyusun rencana. Tali plastik pun sudah disiapkannya. Dia juga sudah merancang apa yang harus dilakukannya jika nanti ada orang yang memergoki aksinya. Dia tidak akan ragu memakai tali plastik untuk membungkam orang itu. Setelah 2 hari kemudian, pada 9 September 2014, Mustafa beraksi. Targetnya adalah rumah sebelah. Sekitar pukul 11 siang, dia masuk ke lantai 2 lewat tembok belakang. Tapi saat memasuki ruangan di lantai 2, seorang gadis memergokinya. Gadis itu adalah Ina Winarni yang sendirian di rumah. Mustafa yang telah menyiapkan tali plastik langsung menjerat leher gadis itu dengan tali. Diikat tangan Ina ke belakang. Gadis itu berteriak hingga Mustafa menyumpal mulutnya dengan kain. Dia
menceret Ina dengan tali di leher, menuruni tangga menuju kamar tidur lantai 1. Ina tercekik meregang nyawa. Mustafa memasukkan gadis itu ke kolong tempat tidur. Saat itu Ina tidak bergerak lagi. Ia telah tewas akibat jeratan tali di lehernya. Mustafa bergegas mengambil HP dan sepeda motor milik Ina. Sepeda motor itu dia bawa kabur melewati pos penjaga menuju sebuah SPBU. Di sana sudah menunggu temannya yang mengambil sepeda motor. Si teman tidak tahu kalau motor itu adalah motor curian. Selanjutnya dengan menumpang ojek, Mustafa kembali ke depan kompleks perumahan dan berjalan kaki lewat jalan kecil menghindari pos satpam. Dia kembali ke rumah yang sedang dibangun. Lalu ia mengambil sepeda motor miliknya di sana dan kepada kepala tukang mengatakan dirinya sakit dan izin pulang hari itu juga. Mustafa langsung kabur ke rumahnya di daerah Kudus. Lalu dia kembali lagi ke Semarang untuk mengambil motor curian yang dititipkan ke temannya. Setelah itu dia jual motor itu di Pati. Terakhir dia kembali ke Kudus dan di sanalah polisi meringkusnya. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Mustafa sempat bercengkrama dengan keluarganya yang turut hadir serta menggendong dan mencium anaknya. Pada akhirnya, majelis hakim pun menyatakan Mustafa bersalah telah melanggar pasal 364 ayat 2, yakni telah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Mustafa tidak dikenakan pasal pembunuhan berencana meskipun dia telah menyiapkan tali sebelumnya. Majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan JPU 12 tahun. Kasus perampokan dan pembunuhan yang dilakukan tukang bangunan di Semarang tak hanya menimpa Ina Winarni. Setahun sebelumnya, kasus yang mirip juga menimpa seorang wanita cantik. Begini ceritanya. Amelia Ajani alias Amel, asal Jepara, usia 21 tahun. Dia pernah jadi pramugari dan tinggal di Jakarta. Tapi baru terbang sekali, dia merasa tidak cocok sehingga mengundurkan diri. Amel kemudian kuliah di Universitas Dian Nuswantoro atau UDINUS jurusan Broadcasting di Semarang. Selagi kuliah, dia bekerja sebagai SPG rokok. Nah, karena sibuk bekerja sejak 2010, Amel tidak lagi aktif. Amel kos di Jalan Lampersari, satu bangunan dengan sebuah klinik. Dia menempati kamar di lantai 2 yang terletak di bagian belakang. Sehari-hari, Amel melakukan kegiatan di dalam kamar, juga di luar kamar, seperti menjemur pakaian, membuang sampah, dan sebagainya. Tanpa diketahui, seluruh kegiatannya itu telah diintai oleh seorang tukang bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan rumah yang berlokasi di belakang tempat kos Amel. Si tukang bernama Pisa Alpirun. Hobinya membaca buku porno. Ada sebuah buku porno yang berada dalam tasnya dan dibawanya kemana-mana. Pisa lahir di Karawang pada Maret 95. Dia warga kampung Gombol, Desa Karangjaya, Tirtamulya, Karawang. Pendidikannya tidak jelas. Sebagai buruh bangunan, dia bekerja kemana-mana. Dan sejak 15 April 2013, dia ikut mengerjakan pembangunan rumah bertingkat milik Bapak Erik di Jalan Manggaraya, Semarang. Tidak terasa sebulan sudah bisa mengamati aktivitas Amel dari rumah yang sedang dikerjakannya. Dan dia tidak tahan lagi. Dia pun menyusun rencana. Dia beli sebilah pisau dan mengasahnya setajam mungkin, lalu menyimpannya di dalam tas miliknya. Beberapa hari kemudian, pada Minggu 19 Mei 2013, usai makan siang pukul 12, Pisa kembali mengintai. Dan saat itu, melihat Amel keluar membuang sampah. Pisa melihat kondisi rumah kos di lantai 2 sepi. Ini adalah saat yang tepat. Dia pun mengambil pisau yang disimpannya di dalam tas, lalu menyelipkan di pinggang dengan melewati tembok pembatas setinggi 90 cm. Dia berhasil menapak ke rumah tempat kos Amel. Setiba di depan kamar wanita itu, dia langsung membuka pintu yang tidak terkunci dan masuk. Amel yang sedang tidur-tiduran sambil main HP langsung terkejut melihat kehadiran pria yang tidak dikenalnya. Amel langsung berteriak. Pisa segera membekap mulutnya, lantas menempelkan pisau ke leher wanita itu sembari mengancamnya agar diam. Amel terus meronta hingga dirinya terjatuh dari tempat tidur dan wajahnya membentur ke lantai. Pisa pun kemudian menusukkan pisau ke arah Amel lalu membekap wajahnya. Sementara itu teriakan Amel ternyata didengar oleh penghuni rumah lainnya, yakni Pipit. Pipit langsung mendatangi kamar Amel dan mengetuk pintunya. "Amel, kamu tidak kenapa-napa?" Pisa terkejut. Dia terus mendekap Amel dengan guling dan menindih tubuhnya dengan kakinya. Pisa pun tidak kehabisan akal. Dia menirukan suara perempuan dan menjawab, "Gak apa-apa kok." Mendengar jawaban itu, Pipit pun meninggalkan
meninggalkan kamar Amel dan turun ke lantai bawah. Setelah merasa situasi aman, Pisa pun mengangkat guling yang menutupi wajah Amel. Amel pun kembali berteriak dan Pisa membekap mulutnya dan menggorok leher Amel dengan pisau. Amel bersimbah darah, diam tak bergerak. Dengan tenang, Pisa membersihkan pisau dengan bajunya, lalu menancapkan pisau di tempat tidur. Dia tutupi wajah Amel dengan guling. Kemudian pergi ke kamar mandi yang terletak di dalam kamar dan membersihkan tangannya yang berlumuran darah. Setelah itu, dia kumpulkan barang-barang Amel, antara lain 2 HP, 2 jam tangan, dan 2 kacamata, serta mengambil kartu ATM dan uang dari dompet Amel. Tapi tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu kamar Amel. Terdengar suara lelaki. Mereka adalah Budi dan Sugianto, penjaga kos Amel. "Kamu kenapa teriak-teriak?" Pisa segera membalas dengan menirukan suara wanita. "Enggak apa-apa, cuman pusing biasa." Budi dan Sugianto berlalu. Pisa lega melihat Amel yang terlentang dan tak bergerak bersimbah darah. Dia tak bisa membendung nafsunya dan langsung memperkosa Amel. Usai melakukan aksi bejatnya, ia tutupi tubuh Amel dengan selimut dan kembali ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Tuntas sudah aksinya, dia ambil pisau dan menyelipkannya di pinggang. Kemudian membawa barang-barang berharga milik Amel. Dia keluar dan mengunci pintu kamar Amel, lalu kembali ke rumah yang sedang dikerjakannya. Di sana, dia simpan pisau dan barang-barang milik Amel di plafon rumah. Setelah itu, dia buang kunci kamar Amel dengan melemparkannya ke pekarangan sebuah rumah kosong. Lantas dia bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Amel juga tak kunjung keluar dari kamarnya, hingga membuat penghuni kos lainnya khawatir. Pukul 9.30 malam, mereka mendobrak pintu kamar Amel dan menemukan gadis itu telah tewas dengan luka gorok di leher. Polisi pun segera dipanggil dan tiba di TKP bersama anjing pelacak K9. Ketika anjing K9 dibawa ke TKP tempat kos Amel, anjing itu mulai mengendus-endus dan berusaha melompat ke tembok dan hendak melewati genting. Semula dikira jejak pelaku turun dari rumah, tapi anjing itu justru mengarah ke rumah belakang, melewati genting menuju bangunan belakang. Sesampai di rumah belakang yang sedang dikerjakan para tukang, anjing pelacak terus mengendus dan akhirnya menemukan barang-barang milik Amel yang disembunyikan di atas plafon rumah. Untuk memastikan, polisi pun meminta 11 tukang berjajar. Anjing pelacak mulai mengendus mereka, dan saat itulah anjing pelacak mengendus Pisa Alpirun sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Polisi langsung meringkus Pisa dan menginterogasinya. Pria itu mengaku dia pelakunya. Awalnya dia hanya tergiur merampok HP milik Amel yang kerap diintainya di tempat kos saat dia sedang bekerja sebagai tukang. Tapi ternyata tidak cukup hanya merampok, dia juga membunuh dan memperkosa Amel, sebab spermanya kemudian ditemukan di tubuh Amel. "Saya tidak menyesal, saya memang sudah niat. Saat itu saya merasa gelap," demikian kata Pisa. Kerja polisi cukup cepat, sebab pelaku berhasil ditangkap 2 hari setelah kejadian. Pisa pun diseret ke depan meja hijau. Pengadilan digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Atas kekejamannya, YPU menuntut hukuman penjara seumur hidup. Namun, majelis hakim membebaskan Pisa dari dakwaan pembunuhan berencana karena tidak terbukti adanya unsur kesengajaan. Majelis hakim menyatakan Pisa melanggar pasal 339 tentang pembunuhan yang disertai pencurian. Vonis pun dijatuhkan 15 tahun penjara. Mendengar vonis itu, ibu Amel yang berada di sana bernama Mustini yang ikut hadir di persidangan menjerit histeris sembari menendang-nendang kursi. Bagaimana menurut kalian vonis 10 tahun bagi Mustafa dan 18 tahun bagi Pisa? Apakah setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya? Itulah tadi kisah nyata pembunuhan yang terjadi di Semarang.